Ingat, bacaan yang wajib dalam salat cuma 5. Takbir Fatihah, tahiyat akhir, selawat tahiyat akhir, dan salam. Tok 5. Tak boleh salah sedetik pun. Tak boleh salah satu huruf pun. Tak boleh tak terdengar satu huruf pun. Tak boleh bertambah tasydid satu huruf pun. Itu jaga. Dia kalau saya ini adalah mulut dari semua kita, dan jamaah semua adalah kuping saya, maka minimal Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, itu untuk sendiri. Enggak boleh itu udah hilang alif lamnya. Ada kan? Ar-Rahmannya hilang. Boleh begitu. Sendiri harus dengar pada suasana sedang. Kalau recok kali nggak terdengar aman. Ada sedang, ini sedang. Ada jangkrik dikit, suara sengau itu sedikit. Nah, itu suara sedang. Nah, bukan sunyi sangat, bukan. Ada ya? Nah, mesti itu. Masih banyak salat kalem. Kalem di masalah, jangan kalem di salat. Misalnya Allahu Akbar, nggak jadi salat begitu. Harus baca, nanti ya. Kalau diwajib nggak sah salat, kalau sunat nggak dapat pahala. Baca dengan hati itu tak dapat pahala. Sekarang masuk takbir selesai. Sekarang Fatihah. Jawab bahwa syarat membaca Fatihah itu 8 perkara. Ada 48 macam. Ini bahasanya memang begini, bahasa Melayu kuno ini. Mirip Upin. Ya, masih bahasa Melayu original. Pertama, memeliharakan segala kalimahnya. Yang dikatakan kalimat kalau dalam bahasa Indonesia kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia ada bahasa Arab kalam namanya. Jadi beda pengkategorian. Betul? Jadi memeliharakan semua katanya. Bi, ismi, lahi, rahmani, rahimi, tiap kata terbaca. Jangan ada yang salah. Ngerti ya? Nah. Kemudian daripada itu yang kedua, memeliharakan segala hurufnya. Suratal ladzina an'amta 'alaihim, enggak sah salat. Ketukar zai sama dha. Siratal ladzi, enggak sah juga. Satu huruf salah, 0 sah. Kecuali yang tak ada perbandingan, seperti huruf dal. Alhamdu, kan agak tipis dikit. Alhamdu. Ya'lo bada. Tidak ya'lo bada. Pertama, nepiyo, nedua. Tidak begitu. Nah, kalau bahasa Arab ya. Pertama, nepiyo, nedu. Nah, itu. Tapi kalau kita baca nedua, tidak ada yang ketukar. Karena hurufnya cuma satu. Tapi zai dengan zo ketukar, sin dengan sad dan ta ketukar, wa dengan do ketukar. Maka yang ketukar begitu harus hati-hati. Ada ya? Qaf dengan ka ketukar. Ada ya? Enggak boleh salah yang begitu-begitu. Kalau salah tak mungkin diubah, sah salat tok untuk dia. Dan dia boleh buat komunitas seperti dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu sah sesama, enggak pas over R. Biasanya kan mudah. Ular melingkar di pagar Pak Umar. Kalau nggak bisa dia baca udah ya. Tapi orang acara yang bisa baca R. Di ngomong aja bawa rambut itu dibicara saya. Jadi dua daerah itu acara sama ini sering R-nya nggak kena kalau ngomong. Tapi mereka bisa baca. Ini yang dimaknai bukan itu, yang memang cacat R. R-nya nggak bisa dibaca. Itu mereka sesama boleh ikut. Kita nggak boleh ikut dia, karena dia nggak mampu baca R. Nanti ya. Nah. Kemudian yang ketiga, memelihara akan segala tasydidnya. Bismil tasydid,
La enggak punya tasdid pada ha. Enggak boleh tambah, enggak boleh bismillahi, enggak boleh. Bismillahi. Rahmani, jangan rahmani. Rahimi, itu dijaga. Dan banyak sekali salah di sana. Allahu Akbar, udah salah. Kenapa salah? Lam sabdu pada ha, pada enggak ada. Ngerti? Nampol be. Halo. Lagi nampol dah. Nampol kan? Enggak boleh itu. Jaga baik-baik. Ini karena ABCD EFG, habis ini kita baca sekali sampai selesai bacaan salat. Ya, walau udah bisa. Ini kalau lagi awak apal play dulu kamu dulu. Nah, masalah. Sekali-kali kita ingin seperti anak kecil, cuma enggak berani lagi. Sama-sama ada berani kan? Tak ada yang main ujung mengut dulu. Dan ayah ni dia anak ni kita mana? Ini jawab dia anak ni dah main juga dia mana? Allah ada. Yang keempat, memeliharakan akan segala i'rabnya. Enggak boleh balik situ. Bismillahi enggak boleh baca bismillahu, bismillah enggak boleh. Walau anda ahli nahu, mampu bertanggung jawab setelah barisnya diganti, tidak boleh, haram. Seperti kita boleh baca begini. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sah bacaan itu. Tapi enggak sah untuk salat. Di grammar boleh, tapi enggak boleh. Ngerti ya? Nah. Yang kelima, memelihara membaca akan dia serta ia berdiri atas orang yang tiada uzur. Suratul ladzina an'amta alaihim. Kita udah nunduk rukuk. Ghairil maghdub kena di sana, enggak sah salat. Ngerti ya? Dikit saja enggak pada berdiri enggak sah salat. Sering kita itu sebab buru-buru. Rabbi ufirli belum habis sudah sujud. Lagi subhana rabbiyal a'la udah bangkit. Itu sunat. Ini Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. itu enggak sah Fatihah itu. Jangan begitu. Udah buru-buru kali habisin dulu. Habis baru. Kerusakan mobil metik gara-gara berpindah gigi sebelum benar-benar berhenti, rusak metik. Ini metik salah rusak, ngeri. Kemudian daripada itu, yang keenam mualah. Nggak boleh panjang-panjang kali berhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Boleh itu satu nafas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Enggak sah lagi. Kecuali azhar. Bismillahirrahmanirrahim. Muak. Lama muaknya, kan ada model begitu, ha? Nah, itu aman. Atau bersinnya lama. Itu boleh azhar namanya. Yang jangan kesengajaan. Ngerti ya? Di semua begitu. Ketujuh tertib. Enggak boleh tukar-tukar ayat. Enggak boleh tukar-tukar ayat. Bismillah kita pertama, alhamdulillah kedua, ar-rahmanir-rahim ketiga. Jangan digodok di situ. Kedelapan, hendaklah diketahui bahwa Fatihah itu daripada mulaannya hingga kesudahannya itu fardu. Di dalam sembahyang kita baca Fatihah ini ada connect di dalam dada kita bahwa ini wajib. Namanya kekal niat. Pada salat begitu, pada mandi junub begitu, pada ayat-ayat lain juga begitu. Lagi mandi junub, cebok tadi niat mandi junub. Pas mandi berdiri, udah lupa kepada mandi junub. Itu nggak sah lagi mandinya. Cuma dihitung sah seteringatnya. Ngerti kan? Nah, ini misalnya kita duduk di depan seorang pejabat, kita kan duduk sopan. Jadi nggak lupa berada di lokasi pejabat, udah gini kita. Kita duduk, kita tahu ini diawasi oleh CCTV, kita akan panu. Ada rasa itu. Ketika kita lupa, hilang gerak kita menjaga. Ini teringat kita ini lagi dalam mandi junub, kita ini lagi baca Fatihah, kita ini lagi baca tahiyat, teringat selalu.
Jadi semua prosesi salat itu ringan. Yang paling penting pada wajib. Kalau yang sunat untuk pahala, kalau yang wajib untuk sah. Nah boleh. Allahu Akbar, salat rasa ini wajib. Ngerti ya? Rasa di badan, bukan niat. Ini wajib, bukan begitu. Ngerti ya? Udah? Habis? Kalau kita tambah satu lagi, boleh tambah satu lagi, baru kita baca. Soal jika kita ditanya orang berapa perkara syarat rukuk itu, jawab bahwa syarat rukuk itu 3 perkara. Pertama, sahaja ia pada tunduknya. Rukuk itu mesti sengaja. Ada teman, karena kita lagi sholat jamaah, dia seluruh Allahu Akbar, dia tiru gerak imam. Karena kita yang kita salat model pejam mata, kita rukuk. Rasanya belum orang lain. Itu nggak sengaja namanya. Karena gangguan. Atau orang bangkit dari sujud gara-gara pegal pinggangnya. Terangkat dia, langsung dia anggap itu dulu antara sujud. Nggak sah. Harus dengan sengaja. Ada prakarsa di jiwa. Ngerti? Nampak boleh halo? Yang kedua, sama tinggi punggungnya dengan tangkoknya. Sandar kepala sama. Kalau bahasa Indonesia, punggung itu adalah belakang. Bukan punggung adalah bokong, punggung bukan. Ya? Jadi makna punggung di sini bukan punggung, adalah belakang. Ngerti ya? Nah, ini. Kemudian daripada itu, kalau enggak sama, makruh, bukan tidak sah. Yang ketiga, berhenti di dalamnya. Harus ada kadar 1 subhanallah pada rukuk, pada sujud, pada i'tidal, pada duduk antara sujud. Walau enggak baca subhana rabbiyal azim. Ada kadar segitu saja dikatakan tumaknina. Kalau kita ikut imam, sempat rukuk bersama imam, ada kadar sembari dengan imam 1 subhanallah baru dapat rakaat. Kalau kita rukuk dan imam bangkit, nggak sempat baca 1 subhanallah bersama imam, itu tidak dianggap dapat rakaat. Nah, harus tambah rakaat. Namun, alhamdulillah.